Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fida Inam Paragila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Angkatan Balai Pustaka dan juga karya pada ataupun novel pada angkatan yang diterbitkan pada Balai Pustaka. Baiklah teman-teman, bisa menyimak video saya berikut ini. Baiklah, penjelasan pertama yaitu mengenai Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosanya yaitu roman, novel, cerita pendek, dan drama. Dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah yang banyak menyoroti kehidupan perceraian atau cabul yang dianggap memiliki misi politisi liar. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda, dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Nur Sultan Iskandar dapat disebut sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka oleh sebabnya karena banyak karya ditulisnya pada masa tersebut. Apabila dilihat daerah asal kelahiran para pengarang, dapat dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang terbit pada angkatan ini adalah novel Sumatera, dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Pada masa ini, novel Siti Nurbaya dan Salah Asuhan menjadi karya yang cukup penting. Keduanya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi kolot yang membelenggu. Dalam perkembangannya, tema-tema inilah yang banyak diikuti oleh penulis-penulis pada masa angkatan Balai Pustaka. Baik, masuk kepada penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai novel yang ada pada angkatan Balai Pustaka. Yaitu, saya mengambil satu contoh novel, yaitu novel Siti Nurbaya karya Maria Rusli pada tahun 1922. Adapun sinopsis dari novel ini yaitu Siti Nurbaya menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsu terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgi yang kaya namun kasar sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari hutang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Maringgi. Pada akhir cerita, Samsu yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgi dalam suatu revolusi lalu meninggal akibat luka-luka. Inilah hasil analisis saya dari novel. Analisis latar yaitu latar tempat pada novel yaitu di Kota Padang dan di Stovia, Jakarta, tempat sekolahnya Samsul Bahri tadi. Lalu pada latar waktu dalam novel ini yaitu pada masa di mana Kota Padang masih terjadi banyak huru-hara saat di mana moral masih bisa dikatakan sangat tidak baik atau bobrok. Lalu latar sosial dalam novel merupakan banyaknya mengandung unsur-unsur adat yang terdapat di sebuah daerah tersebut, yaitu mengandung unsur adat istiadat Melayu. Baiklah teman-teman, itu saja video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.